Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan saya, yaitu Muhammad Rahman Hakim. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas pada bab 2 pelajaran kelas 4 wujud zat dan perubahannya. Anak-anak yang saya banggakan, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama yaitu mengenali materi atau zat. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengidentifikasi karakteristik wujud zat. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu materi? Kemudian, seperti apa saja wujud zat atau materi tersebut? Mari kita pelajari materi bersama-sama. Materi diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruangan. Kemudian, materi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, materi berupa makhluk hidup. Contohnya banyak sekali, yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan. Kemudian, materi yang kedua, yaitu berupa makhluk tak hidup. Kalian pasti sering sekali menjumpai di sekitar kalian. Contohnya seperti meja, kursi, batu, buku, pensil, dan lain sebagainya. Anak-anak yang saya banggakan, pada gambar terdapat contoh materi atau benda, yaitu kerikil dan batu. Nah, di dalam gambar tersebut ini menunjukkan bahwa massa batu lebih besar dibanding dengan massa kerikil. Nah, pertanyaannya, apa itu massa? Ada yang tahu? Nah, massa adalah besaran dari suatu benda. Ketika suatu benda memiliki massa, maka benda itu merupakan sebuah materi atau zat. Massa suatu benda bisa berbeda dengan massa benda lainnya. Misalnya, massa satu butir telur itu tentu berbeda dengan massa potong baju. Perbedaan massa yang berbeda-beda pada suatu benda dengan benda yang lain itu disebabkan oleh banyaknya jumlah zat pada benda tersebut. Nah, jadi banyaknya massa itu ditentukan oleh banyaknya zat yang terkandung di dalam benda tersebut. Maka bisa disimpulkan besarnya massa ini ditentukan oleh jumlah zat yang ada pada benda tersebut. Misalkan kapas dengan batu. Kapas yang banyak ini belum tentu massanya lebih berat dengan sebuah batu. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Selanjutnya volume. Nah, apa itu volume? Volume diartikan sebagai ukuran banyaknya jumlah zat. Biasanya volume ini mengukur pada zat cair. Sesuatu disebut materi jika menempati ruangan tertentu atau dalam bahasa lain memiliki volume tertentu. Biasanya semakin besar volume suatu cairan, jumlah zatnya semakin banyak. Semakin banyak jumlah zatnya, biasanya massanya juga lebih besar. Nah, apa hubungannya massa dengan volume? Ternyata sama-sama untuk mengukur suatu materi. Nah, jika massa ini mengukur pada benda padat,
Kemudian untuk volume ini untuk mengukur benda cair. Nah, silakan anak perhatikan pada gambar. Apa itu wujud zat? Nah, wujud zat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, zat padat. Yang kedua, zat cair. Yang ketiga, zat gas. Nah, adapun karakteristik dari zat itu sendiri, yang pertama yaitu zat padat. Zat padat ini bentuknya tetap. Nah, contohnya batu. Ketika dipindah dari tempat satu ke tempat yang lain, ini tidak akan berubah, tetap bentuknya itu. Ini menunjukkan karakteristik zat benda padat, yaitu bentuknya tetap. Yang kedua, permukaannya keras. Jadi bisa kita pegang bahwasanya permukaan dari benda padat atau zat padat ini adalah keras. Kemudian selanjutnya adalah volumenya tetap. Jadi volume dari benda padat ini jika dipindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain, ini akan tetap, tidak akan berubah. Selanjutnya yaitu ada zat cair atau benda cair. Yang pertama karakteristiknya yaitu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Jadi jika ada air, kamu masukkan ke dalam botol, ini air tersebut akan seperti botol. Ketika dipindahkan lagi ke dalam bentuk mangkok, dia akan menyerupai mangkok. Sehingga karakteristik zat ini yaitu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Yang kedua, karakteristiknya yaitu dapat mengalir. Jadi zat cair ini dapat mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Yang ketiga, yaitu mempunyai volume tetap. Jadi ketika volume air itu 1 liter di dalam botol, ketika dipindah ke tempat yang lain, ke panci, itu volumenya akan tetap menjadi 1 liter. Itulah karakteristik dari zat cair. Selanjutnya, yang ketiga, itu ada zat gas atau benda gas. Karakteristiknya yang pertama, yaitu bentuknya tidak tetap atau bisa dikatakan berubah-ubah. Jadi gas itu akan berubah-ubah bentuknya. Kemudian selanjutnya yaitu menekan ke segala arah. Jadi gas ini akan menekan ke segala arah. Dan yang ketiga, menempati ruangan. Jadi benda gas ini akan menempati ruangan. Semisal ketika teman kita di depan ini menggunakan parfum, ya. Kemudian yang paling ujung belakang juga akan bau parfum. Ini menunjukkan bahwasanya gas ini adalah menempati seluruh ruangan tersebut. Kemudian volumenya akan berubah. Nah, jika dipindahkan ke tempat yang lain, ini akan volumenya mengalami perubahan. Nah, inilah wujud dari 3 zat. Yang pertama ada zat padat, zat cair, dan zat gas dengan karakteristik yang berbeda-beda. Demikian anak-anak materi wujud zat yang bisa Bapak sampaikan, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap semangat, selamat belajar. Semoga kalian menjadi sukses. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.